A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Safina TV rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini kita masih melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Tapi sebentar lagi kita akan meninggalkan Ramadan kita. Nah, alhamdulillah di bulan Ramadan, selama bulan Ramadan banyak ibadah yang telah kita laksanakan, siang maupun malam, baik ibadah yang bersifat vertikal, hablun minallah, ataupun ibadah yang bersifat horizontal, hablun minannas. Insyaallah dengan niat kita, dengan ketulusan kita, Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin. Allahumma amin. Tapi persoalannya adalah bagaimana kita dapat melanjutkan atau setidaknya kita konsisten melaksanakan ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan. Umumnya kaum muslimin ketika memasuki bulan Ramadan memang meningkatkan kuantitas ibadahnya. Dan bahkan insya Allah juga kualitas ibadah. Tapi cukup memprihatinkan bahwa banyak di antara kita ketika sudah selesai Ramadan ada yang meninggalkannya sama sekali dan ada pula yang mengurangi volumenya. Kuantitasnya menjadi sangat berkurang dibanding dengan Ramadan. Di satu sisi itu sesuatu yang bisa dipahami. Karena ketika kita melakukan ibadah di bulan Ramadan, ada satu dorongan khusus bagi kita. Baik dorongan yang bersifat psikis, sosiologis, maupun dorongan-dorongan yang bersifat keagamaan. Ya contoh, kalau kita ambil contoh dorongan keagamaan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa membaca Al-Quran di bulan Ramadan, satu ayat saja sama pahalanya dengan mengkhatamkan satu Al-Quran. Nah tentu saja itu mendorong kita untuk banyak membaca Quran. Tapi pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bulan Ramadan itu di luar Ramadan itu tidak lagi dinyatakan. Nah itu yang membuat sebagian orang atau mungkin juga banyak orang yang kemudian menurunkan volume ibadah. Ya, di satu sisi dimaklumi, tapi idealnya alangkah baiknya kalau kita bisa meningkatkan ibadah kita pasca Ramadan atau setidaknya mempertahankan kuantitas dan kualitas ibadah kita seperti di bulan Ramadan. Nah, pemirsa Safina TV rahimakumullah, dalam hal ini Al-Quran mengajarkan kepada kita agar konsisten dalam melakukan satu perbuatan. Dalam bahasa agama disebut dengan istiqamah. Istiqamah artinya konsistensi.
Kalau kita bicara tentang konsistensi dalam melaksanakan ibadah itu, ada dua aspek, yaitu pertama secara kuantitatif. Nah, secara kuantitatif kita harus akui memang bahwa pasca Ramadan kita banyak berkurang. Itu karena macam-macam alasan. Ya mungkin kesibukan kerja kita, atau perhatian kita kepada yang lain, atau macam-macam. Yang kedua adalah konsistensi di bidang kualitatif. Secara kualitatif. Nah, ketika kita bicara konsistensi secara kualitatif, ini yang tidak boleh terjadi. Ini tidak boleh terjadi. Karena semakin kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, harusnya menambah kualitas ibadah kita. Allah Subhanahu wa taala tentu saja mendorong kita untuk banyak beribadah. Nabi tentu saja mendorong kita untuk memperbanyak ibadah kita. Tetapi lebih daripada memperbanyak, sebetulnya ada sesuatu yang lebih dituntut dari kita, yaitu lebih meningkatkan ibadah secara kualitasnya atau secara kualitatif. Dalam surat Al-Mulk misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah menciptakan bagi kamu kematian dan kehidupan untuk menguji kamu, siapakah di antara kamu yang paling baik amalnya. Ahsanu amala. Siapa yang paling baik amalnya. Statement Allah Subhanahu wa taala ini bahwa Allah menciptakan kematian dan kehidupan. Kematian dan kehidupan adalah sesuatu yang dijalani oleh setiap manusia. Itulah dinamika kehidupan. Kita lahir, kita hidup untuk sekian lama, boleh jadi 50, 60, 70, sampai 80 tahun atau bahkan sampai lebih. Kemudian kita harus meninggalkan dunia ini, pasti. Dinamika kehidupan itu Allah katakan bahwa itu untuk ujian. Liyabluwakum, untuk ujian bagi kamu. Tapi yang diharapkan dari ujian itu adalah ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kamu yang paling baik amalnya? Secara kuantitatif memang kita dituntut untuk meningkatkan ya, kuantitas dari ibadah kita, jumlah dari ibadah kita. Tetapi lebih daripada kuantitas itu adalah kualitas. Makanya bunyi ayat itu bukan aksaru amala. Ayat tidak berkata ayyukum aksaru amala. Siapa di antara kamu yang paling baik, paling banyak amalnya, tetapi yang paling baik amalnya. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menilai amal seseorang, itu yang menjadi penilaian utama dari Allah adalah kualitas. Dan kualitas itu ditunjukkan oleh motif kita melakukan sebuah ibadah. Dorongan melakukan ibadah. Niat melakukan ibadah. Untuk apa kita melakukan ibadah? Itulah yang disebut dengan kualitatif.
Dan kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala menekankan kepada kita agar kita melakukan segala sesuatu untuknya semata. Karena Allah Subhanahu wa taala semata. Yang biasa kita sebut dengan lillahi ta'ala. Semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Atau yang juga disebut dengan ikhlas atau tulus. Makanya surat Al-Ikhlas dinamakan dengan Al-Ikhlas yang berarti ketulusan, karena di surat Al-Ikhlas itu seluruh atau segala sesuatu diarahkan dan ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah Ahad. Allah adalah satu-satunya, the only one. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah, dialah Allah, ahad, satu-satunya. Satu-satunya dalam segala hal. Satu-satunya Tuhan. Hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Satu-satunya tempat kita meminta, satu-satunya tempat kita bergantung, satu-satunya tempat kita berharap. Allah Subhanahu wa taala. Allahus samad. Allah tempat kita bergantung, Allah tempat kita meminta. Satu-satunya yang maha kuasa, satu-satunya yang maha menolong, satu-satunya yang maha menciptakan, satu-satunya yang maha menentukan. Allah Subhanahu wa taala. Dia Ahad. Nah, maka perbuatan kita, amal ibadah kita, kita lakukan semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita tegaskan dalam surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami memohon, hanya kepadamu kami beribadah, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Nah, oleh karena itu, ikhwan dan akhwat, rahimakumullah, pemirsa Safina TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling utama adalah kita bisa menjaga kualitas ibadah kita. Di bulan Ramadan kemarin, insya Allah suasana, kondisi membantu kita untuk meningkatkan kualitas. Karena suasana Ramadan betapapun adalah suasana ibadah. Bahkan dalam hadis yang menggambarkan bahwa setan-setan dibelenggu di bulan Ramadan, kemudian pintu-pintu surga dibuka, itu punya makna bahwa aura Ramadan itu, salah satu maknanya ya tentu saja ya, atau salah satu dimensinya, bahwa di bulan Ramadan itu aura mendekatkan diri kepada Allah, suasana mendekatkan diri kepada Allah sedemikian rupa terbukanya. Sehingga setan itu tidak bisa menguasai orang yang berpuasa, mengendalikan orang yang berkuasa, orang yang berpuasa, ya, mempengaruhi orang yang berpuasa. Dia tidak memiliki kekuatan sebagaimana yang dia miliki jika di bulan selain Ramadan. Ya tentu kita tidak harus memahami dibelenggu dalam arti sebenarnya dibelenggu betul. Ya.
Tapi bisa saja itu bermakna majazi, artinya ia terkungkung oleh ibadah-ibadah yang dilakukan kaum muslimin. Nah, itu tentu akan menambah semangat kita untuk beribadah, dan insya Allah akan juga meningkatkan kualitas kita beribadah. Nah, setelah Ramadan memang ujian kita lebih besar daripada bulan Ramadan, harus kita akui. Ujian kita di luar Ramadan itu lebih besar. Ya. Macam-macam ujian yang bisa kita hadapi di luar Ramadan. Kalau memang ada yang mengatakan bahwa ujian di dalam Ramadan itu lebih besar dari luar Ramadan. Iya, untuk sebagian hal, untuk sebagian bidang, memang ujian di bulan Ramadan lebih besar. Misalnya, para pedagang di bulan Ramadan biasanya ujiannya lebih besar karena banyak minat orang untuk belanja, setidaknya untuk menghadapi Lebaran, ya. Nah, sehingga para pedagang itu fokus atau orientasi berpikirnya itu lebih kepada bagaimana dia meningkatkan dagangannya. Nah, itu menjadi ujian besar. Tapi pada aspek lain, dan bahkan saya kira lebih besar, bahwa ujian di bulan lain di luar Ramadan itu lebih besar. Karena problem yang kita hadapi di luar Ramadan itu lebih banyak. Anda bekerja. Di Ramadan juga Anda bekerja. Tapi kantor Anda memberikan fasilitas. Kantor memberikan toleransinya. Ya, misalnya masuk tidak harus pada jam yang sama seperti di luar Ramadan. Pulang juga dibenarkan untuk pulang lebih cepat. Itu kan adalah satu kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh kantor misalnya. Ya. Tapi di luar Ramadan kita tidak memiliki fasilitas itu, kemudahan-kemudahan itu. Bahkan Anda mungkin dituntut untuk sampai malam. Harus lembur misalnya. Dan berbagai hal, ujian-ujian yang kita lihat di luar Ramadan. Nah, konsistensi itu, istiqomah yang diharapkan kepada kita. Pertama, adalah kita bisa menjaga diri kita untuk tidak jatuh dalam dosa-dosa. Ketika kita di bulan Ramadan, kita mampu menghindarkan diri kita dari berbuat dosa, karena sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW ketika ditanya, ya Rasulullah, amalan apa yang paling utama di bulan Ramadan? Rasulullah bersabda, amalan yang paling utama di bulan Ramadan adalah menjauhkan diri dari melakukan dosa-dosa. Itu amalan yang paling utama di bulan Ramadan adalah menjauhkan diri dari perbuatan dosa. Dan saya yakin bahwa di bulan Ramadan itu kita ya boleh jadi masih ada dosa yang kita lakukan, tapi bisa dipastikan bahwa berdosa kita lebih sedikit dibandingkan di luar Ramadan. Tapi betapa bersyukurnya kita kalau kita misalnya di bulan Ramadan kemarin itu sangat dikit melakukan dosa. Wah, itu berarti tanda bahwa puasa kita itu memang berhasil. Puasa kita itu sukses insya Allah. Nah, di luar Ramadan tantangan itu berat. Nah, maka yang harus kita lakukan, istiqomah yang harus kita lakukan itu adalah ini. Menjaga kualitas iman kita. Kita jaga kualitas iman kita supaya kita tetap berada dalam jalur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak melakukan dosa. Boleh jadi
bilangan ibadah kita berkurang. Tapi jangan sampai dosa kita bertambah. Kita jaga itu untuk tidak berdosa. Nah, itulah yang dimaksud oleh Al-Quran ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan la'allakum tattaqun. Semoga kamu bertakwa. Nah, salah satu atau bahkan cerminan takwa yang paling utama itu adalah ketika kita dapat menghindari dosa. Nah, pemirsa, akhwan dan akhwat rahimakumullah, itu salah satu bentuk istiqomah yang harus kita lakukan. Konsistensi kita secara kualitatif. Satu, kita jaga kualitas keimanan kita sehingga kita tidak melakukan dosa-dosa. Dan kedua, ketika kita melakukan ibadah itu, ya, ketika kita melakukan ibadah itu, kita tingkatkan ketulusan kita, keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara, menjelaskan kepada kita tentang istiqomah itu, alladzina qalu rabbunallah, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia istiqomah, konsisten untuk mengatakan Allah adalah Tuhannya, konsisten untuk berada di jalan Allah, konsisten untuk bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dituntut kepada kita. Di bulan Ramadan ada peningkatan insya Allah iman kita, ada peningkatan ketulusan kita, maka sesudah Ramadan itu pula, karena kita sudah mengatakan Tuhan kita Allah, kita hanya menyembah kepada Allah, kita tidak menyembah kepada selain Allah, maka kita konsisten ada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang yang konsisten itu, kata Allah, fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Dia tidak akan merasa takut dan dia tidak akan merasa susah. Karena Allah selalu bersamanya di dunia maupun di akhirat. Pemirsa, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat buat kita untuk senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di jalan yang lurus, di as-sirat al-mustaqim, sebagaimana doa kita selalu kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, bimbinglah kami ya Allah ke jalan yang lurus. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.